Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 121303042 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 3. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan 1 hingga 7. Pertemuan yang pertama membahas tentang ekspektasi kuliah. Lalu pertemuan yang ketiga membahas tentang hakikat ilmu. Hakikat ilmu yang dapat dipelajari dari bangsa Yunani ini sendiri sangat memiliki banyak filsuf ternama. Yang pertama ada Thales, yang kedua Anaxikomardos, yang ketiga Anaximenes, yang keempat Pythagoras, yang ketiga Xenophanes, yang keenam Heraklitos, yang ketujuh Socrates, yang kedelapan Plato, yang kesembilan Aristoteles, dan yang kesepuluh itu Plotinus. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui menurut panca indera, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Ilmu itu tingkatannya lebih tinggi daripada pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua pengetahuan itu sama dengan ilmu, sedangkan semua ilmu itu sama dengan pengetahuan. Ilmu juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian sistematis dan objektif. Lalu ada ilmu itu memiliki indikator yang dapat memenuhi, yaitu ada tiga. Yang pertama indikator ontologis atau definisinya, lalu epistemologis atau metodenya, aksiologis atau manfaat. Lalu pengertian hukum tata negara atau dalam istilahnya, hukum tata negara adalah istilah beberapa bahasa dari mulai Inggris yaitu constitutional law atau state law, dan Prancis yaitu droit constitutionnel. Ya, lalu ada Belanda atau Strafrecht. Dalam pengertiannya yaitu sekumpulan pengaturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat, kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Para ahli, yang pertama ada Van Vollenhoven, Scholten, Utrecht. Sebagai asumsi, yang pertama ada perangkat aturan, yang kedua ada negara secara vertikal dan horizontal, lalu ada hak asasi. Dan hukum tata negara memiliki sumber-sumber. Yang pertama hukum internasional yang telah diratifikasi atau diubah menjadi hukum nasional. Yang kedua peraturan perundang-undangan tertulis seperti UU, PP dan perjanjian. Lalu ada hukum adat, ada jurisprudensi peradilan, ada konstitusional convention atau kebiasaan ketatanegaraan. Lalu ada doktrin ilmu hukum telah menjadi ius communis opinion doctrine. Lalu pertemuan yang ketiga membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Banyak orang mengatakan bahwa asas-asas ialah bagian dari sebuah karakter, prinsip atau ciri khas. Asas-asas dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu asas negara kesatuan. Dalam bentuk pemerintahannya lebih dominan sentralistik atau berbeda dengan negara serikat. Yang sebaliknya sentralistik adalah negara yang tidak terlalu besar tetap seperti negara kesatuan. Negara kesatuan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa asas, diantaranya yang pertama asas desentralisasi, perlimpahan sebagian kewenangan negara pusat terhadap daerah. Yang kedua asas dekonsentrasi atau penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah. Yang ketiga asas pembantuan yang merupakan sebuah wewenang atau jurusan pemerintah pusat yang dibantu pemerintah daerah. Lalu yang kedua asas negara hukum yang merupakan sebuah ciri dari negara hukum menurut International Commission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965. Lalu di dalamnya yaitu yang pertama ada jaminan HAM, yang kedua badan kehakiman bebas atau mandiri, yang ketiga pemilu bebas, yang keempat kebebasan mengatakan pendapat, kelima kebebasan berserikat, keenam pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang ketiga ada asas demokrasi atau Afghan Government, yang di dalamnya yaitu meliputi satu penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat, kedua penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, ketiga adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, yang keempat rotasi kekuasaan, yang kelima pemilu, yang keenam kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia.
Lalu ada bentuk negara hukum. Yang pertama yaitu secara formal, itu individualisme yang artinya merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral. Lalu ada negara atau Nachtwaterstaat yang artinya penjaga malam, yaitu ada atau hadirnya suatu negara ketika dalam suatu keadaan membutuhkan kehadiran sebuah negara tersebut, yang mana negara sifatnya membebaskan atau mendominasi hal tersebut. Yang ketiga, monopoli. Berbeda dengan individualisme, monopoli merupakan kebalikannya dari individualisme tersebut. Lalu secara material, ada kolektif, yaitu sebuah sikap kolektiviah atau konsensus adanya pekerjaan yang diantara masyarakat dengan pemimpin untuk tujuan bersama dan untuk mewujudkan cita-cita negara di dalamnya. Lalu ada dominasi negara, yaitu di mana negara tidak memberikan ruang atau partisipasi dalam bidang politik atau lainnya, yang mana masyarakat dipaksa untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan ditentukan negara tersebut. Lalu ada welfare state yang merupakan keserasian cita-cita yang ideal, yakni negara yang penuh kesejahteraan dan di dalamnya terjadi keseimbangan antara negara dengan masyarakat demi mencapainya tujuan yang telah disepakati dan kesejahteraan bersama. Lalu pertemuan yang keempat yaitu membahas tentang teori dan bentuknya susunan negara. Negara kesatuan atau bisa disebut dengan unitary state adalah negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, yang di dalamnya yaitu ada pertama vertical management model, contoh negaranya yaitu Inggris dan Jepang. Yang kedua central representative model, contoh negaranya seperti Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga unification model, contoh negaranya Belanda. Yang keempat ada mixed model yang negaranya yaitu Prancis. Karakter, di dalam karakter memiliki ada beberapa komponen, yaitu yang pertama satu konstitusi yang berlaku, kedua satu pemerintahan di tingkat pusat, ketiga satu kewarganegaraan, keempat satuan pemerintah lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat, dengan yang kelima dominasi pusat. Negara bagian atau federal state. Negara bagian merupakan suatu wilayah pusat administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat. Di dalamnya yaitu yang pertama ada perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Lalu ada karakter. Di dalamnya yaitu ada satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, yang kedua kedaulatan ganda, yang ketiga hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, atau bisa disebut sebagai kewenangan bersifat eksekutif, susunan pemerintah, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, atau kebutuhan kerjasama amat dan minimal. Lalu pertemuan kelima membahas tentang pembentukan pemerintahan. Yang pertama yaitu autokrasi. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Yang kedua ada oligarki, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligarkia, yang artinya adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Yang ketiga ada monarki, yaitu kerajaan, berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu, dan archien yang berarti pemerintahan. Monarki merupakan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Yang keempat ada republik. Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan, bangsawan, dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Lalu bentuk negara menurut Aristoteles. Yang pertama ada monarki. Monarki menurut Aristoteles yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Ada aristokrasi atau
bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum, ada politeia atau bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Lalu ada yang bisa dikatakan yaitu siklus teori atau bentuk pemerintahan yang berotasi. Pemerintah. Yang pertama, monarki, kekuasaan dipegang oleh satu orang atas kepentingan keturunan yang dimana outputnya tirani sehingga penyimpangan. Atau tirani bisa dikatakan kekuasaan dipegang satu orang dan sewenang-wenang. Aristokrasi atau kekuasaan dipegang beberapa orang dan memiliki kepentingan. Oligarki adalah kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan berkepentingan. Demokrasi, kekuasaan dijalankan oleh rakyat demi kepentingan rakyat. Holokrasi atau masing-masing orang ingin berkepentingan mengatur dan memerintah secara bebas. Lalu, menurut sistem pemerintahan Muhammad Mahfud MD, sistem berhubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga menjadi dua, yaitu presidensi dan parlementer. Lalu pertemuan yang keenam membahas negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern adalah suatu bentuk pemerintahan yang lebih mengarahkan pada kekuasaan tunggal atau karakter fans terhadap autokrasi. Yaitu yang pertama, sistem satu partai atau partai tunggal. Negara autokrasi ini lebih membatasi kekuasaan pihak-pihak lain yang dianggap dapat menjadi kompetitor, tapi sistem ini lebih menyederhanakan sistem multi partai, jadi hanya partai-partai yang berkuasa saja yang dapat ikut andil dalam pelaksanaannya. Yang kedua, menghimpunan kekuasaan terbesar, mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan atau kepentingan diri sendiri. Yang keempat, yaitu penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Yang kelima, eksekutif dominan. Lalu demokrasi modern, karakter yang terdapat pada demokrasi modern yaitu pertama, sistem multipartai. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan rakyat. Yang ketiga, kumpulan satu kesatuan daripada para individu. Yang keempat, rakyat memiliki kendali atas penentu wakil penuh. Yang kelima, undang-undang dominan. Lalu pertemuan yang ketujuh atau yang terakhir membahas tentang pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan menurut Maurice Duverger bisa dilaksanakan menjadi 3 cara, yaitu yang pertama langsung, yang kedua menambah atau memperkuat kekuasaan pihak dari pemerintah, yang ketiga pengendalian kelainan pihak penguasa dan masyarakat. Lalu trias politika, yang pertama ada Prancis, ada John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Yang ketiga ada Montesquieu, yaitu pada tahun 1748. Lalu ada eksekutif, membahas tentang yang pertama membahas kekuasaan pelaksanaan undang-undang, lalu ada presiden, lalu ada satuan kerja pemerintah. Dari segi legislatif yaitu membahas kekuasaan membuat undang-undang. Lalu dari yudikatif yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelompok. Saya Yunita masuk ke dalam kelompok 1 yang membahas tentang sistem pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan pusat membahas tentang Undang-Undang Dasar di Indonesia, otonomi dan fungsi sistem pemerintahan pusat, dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Pemerintahan pusat merupakan badan tertinggi yang memiliki wewenang untuk memerintah dalam suatu negara. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik dan dipimpin oleh presiden tertentu, memiliki prinsip utama, yakni penempatan kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan pengelolaan negara di tangan pemerintah pusat. Namun, mengingat akan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dengan heterogenitasnya yang tinggi, maka penyelenggara pemerintah Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu berlakunya otonomi daerah yang diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonom,
dan daerah. Jadi daerah pemerintah atau pemerintah daerah memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur jalannya pemerintahan daerah yang digenggamnya. Otonomi daerah merupakan bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal yang mana berurutan dari kabupaten atau kota, provinsi hingga di pusat. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan inspektif. Lalu Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk dari beberapa pulau yang menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa berbeda dengan kepercayaan dan agama, serta hukum adat yang berbeda pula dan bisa dikatakan bersatu dengan adanya penjajahan kolonial Belanda dan kehadiran Belanda dengan tujuan untuk menjajah Nusantara. Timbullah rasa nasionalisme yang terbentuk pergerakan nasional demi terbebasnya diri dari penjajahan hingga akhir lahirnya negara Indonesia, seperti pada ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945. Sebagai negara dengan bentuk republik, penyelenggaraan pemerintah dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah dengan luasnya wilayah negara Indonesia. Undang-Undang 1945 dengan perubahannya telah memberikan landasan konstitusional tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Selanjutnya, suatu pemerintahan di bawah pemerintahan pusat, yakni daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan sebagai pelaksana lebih lanjut atas dasar konstitusional itu. Kewenangan pemerintah pusat ditetapkan oleh urusan pemerintah, yang di dalamnya meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, serta fiskal nasional, dan agama. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai beberapa dimensi penting, yakni hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan, berkaitan dengan fungsi serta sistem dari pemerintahan pusat dan hubungannya dengan pemerintah daerah dalam mengelola wilayah negara Indonesia yang luas. Penulis tertarik untuk lebih mendalami tentang bagaimana cara sistem pemerintahan pusat yang telah diatur Undang-Undang Dasar atau yang sering disebut juga sebagai konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dan bersifat fundamental. Adapun dalam tata urutan norma hukumnya, konstitusi menempati posisi bawah setelah dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Sebagai peraturan tertinggi, maka peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang 1945 haruslah tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Peranan dari Undang-Undang 1945 dapat dilihat dari kandungan yang terdapat di dalamnya yang mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang 1945 adalah sebagai norma hukum dan hukum dasar. Selain itu, dalam perkembangannya, Undang-Undang 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali yang bertujuan untuk memperjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berlakunya sebuah sistem yang disebut dengan otonomi daerah, yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah, menetapkan kebijakan sendiri berdasarkan kondisi daerah kekuasaannya, dan untuk memenuhi tujuan kedaerahan dan memberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri.